banyak sekali penulis-penulis perempuan yang berhenti setelah menikah begitu. Di Jogja sendiri saya kira juga penulis-penulis perempuan juga banyak sebenarnya. Cuma masalahnya kadang-kadang kan ruang yang mungkin agak lebih terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Akata di sini. Senang sekali bisa hadir dan bersama kawan-kawan dalam acara perayaan 1 dekade Jejak Imaji. Tepuk tangan untuk Jejak Imaji. Acara ini bertajuk Langgeng, di mana perayaan ini menandai perjalanan panjang Jejak Imaji sebagai komunitas sastra di Yogyakarta sejak 2014 yang dimulai dengan diskusi kecil-kecilan di kos-kosan bernama Lawang Abang. Seperti yang kita lihat di belakang juga ada Lawang Abang. Dan terus berkembang sampai sekarang, luar biasa. Untuk menuju atau sampai 1 dekade tentu bukan perjalanan yang mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, banyak sekali perjuangan yang harus terus diupayakan. Namun untuk sebuah keabadian 1 dekade rasanya masih kurang. Jadi semoga dengan terselenggaranya acara ini, Jejak Imaji benar-benar bisa langgeng sampai nanti. Oke, di sini tentu saya tidak akan sendiri. Malam hari ini ada bedah buku yang berjudul Avontur. Namun sebelum bedah buku, perlu saya sampaikan bahwa acara langgeng perayaan 1 dekade Jejak Imaji ini mulai tadi siang, dimulai dengan opening ceremony dan pembukaan pameran membaca Jokpin. Kemudian masih akan berlanjut sampai nanti tanggal 28 Juli 2024. Waduh, masih ke bawah 2014 nih. Belum bisa move on sepertinya ya. Oke. Acara langgeng perayaan 1 dekade Jejak Imaji mempersembahkan kepada salah satu sosok sastrawan Yogyakarta yang teramat penting bagi hasanah kesusastraan Indonesia, yaitu Djoko Pinurbo atau Jokpin. Itu sebabnya tadi acara ini dibuka dengan pameran membaca Jokpin. Sebagaimana kita tahu, Djoko Pinurbo merupakan manifestasi dari kelanggengan acara ini. Dengan karya-karyanya yang akan terus dan selalu dikenang. Kawan-kawan atau teman-teman Jejak Imaji, kira-kira dari puisi Jokpin, adakah yang favorit, yang langgeng di kepala teman-teman? Atau tadi ada yang ikut opening ceremony dan juga pameran membaca Jokpin? Ada? Wah, tidak ada. Ada? Wah, ada 1.000 orang. Oke. Luar biasa. Dan malam hari ini kita akan bedah buku berjudul Avontur bersama dengan Mas Koto dan juga Kak Jemi yang kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau-beliau ini adalah senior, adalah apa ya bahasanya, sesepuh gitu ya bagi Jejak Imaji dan sangat berperan sekali dalam kelanggengan dan perjuangan hingga 1 dekade ini. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mas Koto dan juga Kak Jemi, dipersilahkan. Oke, apakah bisa dibantu untuk mikrofonnya? Oke, sebelum bedah buku dimulai, mungkin saya spill sedikit. Setelah ini nanti juga akan ada orasi budaya dan yang terakhir nanti launching, ya launching. Iya betul. Oke, kalau sudah bisa
kita mulai. Berarti ini mikrofonnya nanti ganti-gantian. Saya sapa dulu, ada Mas Koto dan juga Kak Jamie, apa kabar? Baik, alhamdulillah bisa dipakai ya mikrofonnya. Kita Oke, baik. baik. Walaupun ada kendala tadi ya. ada kendala tadi ya. Saya dengar-dengar Kak Jamie habis sakit ya. Ya, dan Mas Koto bocor ban tadi. Bocor ban juga. Di mana nih Mas Koto nih bocor bannya? Di depan. Tapi hati nggak bocor ya Mas ya? Oke, langsung aja nih. Ini menarik sekali. Aventur dari judulnya ini sudah siap mengajak kita semua untuk berpetualang. Betul ya Mas ya? Oke. Ini kira-kira mau dari siapa dulu nih? Oke, dari Kak Jamie ya. Nanti senior mau biasa pahlawan. Pahlawan tuh datangnya belakangan ya. Oke, dari Kak Jamie nih, Aventur. Ini kan ada keterangan di bawah antologi puisi Jejak Imaji. Oke, bisa diceritain nggak Kak, kenapa memutuskan untuk membuat antologi sebagai simbol atau sebagai hadiah perayaan 1 dekade Jejak Imaji? Oke, baik. Terima kasih Akata, moderator kita malam hari ini. Sudah jauh-jauh ya dari kabupaten sebelah, Magelang begitu. Kemudian ada Om Koto dari kecamatan sebelah, kasihan. Ini jauh sekali ya. Tadi sempat ada insiden motor Om Koto dan Mbak Sukma mengalami bocor ban. Kemudian saya juga hampir urung di sini karena 3 hari yang lalu sakit. Sebenarnya saya di sini hanya mewakili teman-teman saya, kakak-kakak saya, mas-mas saya yang sekarang hadir di sini. Yang mereka dulu mengajari saya begitu dalam diskusi di Jejak Imaji. Saya hanya mewakili mereka begitu, suara-suara mereka karena beberapa karena kesibukan tidak bisa hadir begitu. Terima kasih. Sini sudah banyak senior-senior Jejak Imaji, mas-mas saya yang datang jauh-jauh dari Wonosobo, kemudian dari Belitung, kemudian Banjarnegara dan macam-macam begitu, sangat banyak sekali. Pertanyaan Akata tadi, kenapa kami dalam artian ini komunitas menandai perayaannya selama 1 dekade atau 10 tahun itu dengan menerbitkan buku antologi, wabil khusus antologi puisi. Pertama memang komunitas ini lahirnya salah satunya adalah karena gairah puisi. Seperti yang disinggung Akata di awal tadi dari Lawang Abang itu ya. Lawang Abang itu kos-kosan sebenarnya. Kos-kosan Mas Adit ya waktu itu. Kos-kosan Mas Adit. Kemudian di sana beberapa teman-teman mas-mas saya tadi mereka awalnya cuma sedikit sebenarnya. Komunitas ini bergeraknya sekitar 3 sampai 5 orang. Jadi mereka waktu itu mahasiswa sebuah kampus swasta. Kemudian karena keresahan merasa bahwa kampusnya tidak bisa menampung atau mungkin ruangnya terlalu sempit begitu. Mereka mencoba membuka ruang diskusi di luar kampus, yaitu dimulai dari kos-kosan Lawang Abang tadi. Nah, topik-topik yang awalnya didiskusikan itu berkait dengan puisi. Karena rata-rata dari mereka itu bercita-cita menjadi penyair dulu ya. Tapi sekarang cita-citanya sudah menjadi bapak-bapak sepertinya begitu. Jadi dulu cita-citanya bergelora menjadi penyair dan dihidupkan oleh jiwa puisi tadi. Nah dari situlah sebenarnya gagasan untuk menerbitkan antologi ini sudah ada 10 tahun yang lalu. Misalnya kita bisa menelusuri statusnya Mas Angga. Mas Angga ini adalah salah satu orang yang awal-awal tadi. Dan dia adalah ketua komunitas Jejak Imaji pertama. Beliau tidak hadir ya sepertinya malam ini ya, berhalangan begitu. Nah, Mas Angga ini di 100 Facebooknya kurun 2014 itu menuliskan kami akan membuat antologi puisi, doakan ya gitu. Nah kemudian itu molornya sampai 10 tahun ya, luar biasa begitu. Banyak kendala, bahkan sebenarnya buku ini, antologi ini sudah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya mendekati 2024. Misalnya ini mulai ada lagi wacana untuk membuat antologi itu di 2020, kemudian 2021 dan 2022. Tapi lagi-lagi karena kondisi waktu itu pandemi, jadi urung untuk diterbitkan atau dikumpulkan. Tapi wacana itu tidak pernah mati sebenarnya. Karena kami merasa mungkin agak terlambat ya hitungannya. Karena komunitas-komunitas lain biasanya setahun 2 tahun tuh sudah menerbitkan antologi. Nah Jejak Imaji ini agak lama ya, 10 tahun gitu, 1 dekade.
Nah, kami mengawali antologi ini dengan puisi dulu karena memang awalnya kami dihidupkan oleh napas puisi itu tadi. Teman-teman rata-rata belajar waktu itu menyenangi dan berdiskusi mengenai penulisan puisi. Eh, Makanya di awal-awal banyak prosesnya mereka menulis puisi gitu. Ini hanya salah satu langkah awal. Kami berharap di tahun-tahun selanjutnya kami ada rencana untuk menerbitkan antologi cerpen karena di sini juga ada beberapa teman-teman yang menggeluti cerpen gitu, cerita pendek. Kemudian lebih jauh lagi kami ingin menggeluti atau membuat buku esai karena teman-teman di Jejak Imaji rata-rata biasanya awal prosesnya menulis puisi, kemudian mereka juga mempelajari cerpen tahap kedua, kemudian yang ketiga mereka sebagai karena ada ruang-ruang diskusi, jadi mereka juga dilatih untuk menulis esai begitu, untuk menganalisis puisi dan cerpen tadi. Begitu dulu cerita awalnya. Luar biasa. Ini sesuai sekali dengan profilnya Kak Jamie nih kayaknya perlu tak meskipun saya berhusnudon semuanya sudah kenal tapi tetap perlu saya sampaikan bahwa Kak Jamie ini penulis puisi, cerita pendek dan isai. Nah, jadi yang menjadi tujuan tadi itu sangat sesuai. Sesuai betul ya. Mengisi harinya dengan membaca, buru di penerbitan dan mengeditori buku. Nah, jadi kalau teman-teman mau menulis bisa nih editornya Kak Jamie gitu kan. Kumpulan puisi yang tidak mereka bicarakan ketika mereka berbicara tentang cinta. Terbit Oktober 2023 merupakan buku puisi pertamanya yang kemudian dipamerkan dalam festival The Voice of Archipelago di Brunbeck Museum Belanda pada Mei 2024. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Jamie. Luar biasa sekali. Kak Jamie ada di Jejak Imaji dengan tujuan yang seperti disampaikan tadi. Jejak Imaji ini sangat komplit ya dengan adanya Kak Jamie juga. Oke, sekarang ke Mas Koto yang kebetulan berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. Menyukai sastra dan terus belajar mendalaminya, menulis puisi dan cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah media. Ini juga nggak kalah luar biasanya dengan Kak Jamie dan Jejak Imaji juga. Oh enggak, belum sampai Belanda mungkin ya Mas Koto ya. Beberapa karyanya terkumpul dalam antologi cerpen dan puisi bersama, terlibat dan mengelola sejumlah event sastra. Apakah ini salah satunya atau? Oh enggak ya. Mengurus toko buku kecil, kedai JBS, serta penerbitan alternatif bernama Penerbit JBS. Nah, buku puisi beliau yang pertama sudah terbit Pleidoy Malin Kundang pada tahun 2017. Manuskrip puisi Menolak Menjadi Batu dan manuskrip cerpen Pusa-Pusa Orang Naik disiapkan untuk terbit dalam waktu terdekat. Jadi mari kita nantikan ya buku itu. Oke, Mas Koto sebagai penulis cerpen dan juga puisi. Menurut Mas Koto, Avontur ini seperti apa dan Mas Koto, adakah tulisan Mas Koto di dalamnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Jejak Imaji untuk 1 dekadenya. Itu 10 tahun itu panjang. Itu usia yang sama dengan pernikahan saya. Sekarang anak saya sudah kelas 3 SD. Tapi di biodata teman-teman ini saya baca di angkatan-angkatan awal ini malah sudah bergabung di Jejak Imaji tahun 2012 gitu. Nah, saya tidak tahu mana yang benar ya. Kalau misalnya tahun 2012 ini angkanya pasti, berarti kan usianya lebih panjang dari 1 dekade gitu. Yang pasti ini ya, saya tidak tahu juga apakah ini merangkum keseluruhan karya teman-teman yang pernah bergabung di Jejak Imaji atau tidak, karena itu tidak ada penjelasannya di sini. Secara umum puisi-puisi di sini memang berbicara soal komunitas Jejak Imaji ya, persentuhan mereka dengan Jejak Imaji dari generasi awal sampai generasi sekarang. Meskipun demikian, saya melihat ada beberapa puisi yang memang tidak terhubung langsung dengan Jejak Imaji. Saya tidak tahu apakah pengantar Sule di buku ini benar atau tidak ya. Soal sejumlah
penyair Jejak Imaji yang ada di buku ini, ada yang memang sudah murni menjadi bapak saja, ada yang memang full bekerja gitu, eh, dan tidak menulis lagi. Saya tidak tahu itu. Cuma dari sejumlah puisi yang ada di sini, apa yang Sule katakan itu menjadi benar gitu, bahwa ada puisi yang titik mangsanya 2015. Ada titik mangsanya 2021. Karena puisi ini disiapkan sebagai ulang tahun Jejak Imaji, rata-rata teman-teman ini menulis di tahun 2024. Karena mungkin di deadline ya. Jadi ada fase deadline untuk menulis puisi tentang Jejak Imaji di tahun-tahun itu gitu. Nah, saya juga tidak tahu pilihan Avontur sebagai judul antologi ini. Untuk puisinya saya suka Avontur. Salam kenal untuk penyairnya. Eh, Hanya saja buat saya Jejak Imaji yang saya tahu, saya orang luar ya, saya cuma mengenal 1-2 orang Jejak Imaji, pernah main beberapa kali ke sini dan di Kota Gede. Buat saya Jejak Imaji itu rumah, dia bukan perjalanan gitu, dia bukan petualangan gitu, tapi dia rumah gitu. Nah karena Avontur barangkali apakah disengaja atau tidak, puisi-puisi di sini juga banyak bicara soal Jejak Imaji sebagai ruang transit gitu. Jadi teman-teman di dalam buku ini bicara banyak tentang kenangan, tapi tidak bicara soal visi gitu. Jadi bahwa mungkin karena memang sebagian dari teman-teman ini menganggap Jejak Imaji adalah Avontur, sebagian besar dari mereka ini mungkin sudah tidak lagi tinggal di Jogja. Mereka mungkin tinggal di kota-kota asal mereka dan kemudian mereka mengenang gitu. Nah, maksud saya adalah yang visi yang tidak muncul di sini adalah apakah kemudian spirit Jejak Imaji yang mereka kelola bersama-sama di Jogja itu kemudian dibawa pulang ke kampung halaman mereka, kemudian tumbuh menjadi bagian dari aktivitas mereka atau tidak gitu loh. Nah, hal ini tidak dalam puisi ini juga jadi itu tidak muncul gitu. Jadi isinya akan lebih banyak bicara soal momen mereka bersama-sama, pembicaraan-pembicaraan absurd lah, pembicaraan-pembicaraan filsafat, kopi, buku dan impian-impian bersama gitulah. 1-2 ada latar kali, mungkin ini generasi baru ya, karena mungkin di sini ya beberapa juga ada puisi yang dengan latar Kota Gede gitu ya. Nah jadi yang tidak muncul di dalam puisi ini, yang upaya yang dilakukan oleh teman-teman adalah visi gitu. Maksud saya adalah bagaimana Jejak Imaji berdiri, untuk apa dia sebenarnya berdiri, dan bagaimana bayangan teman-teman di dalamnya memandang masa depan teman-teman sendiri gitu. Nah puisi ini tadi sekali lagi saya bilang dia banyak bicara soal momen, bukan ke depan gitu. Bahwa kemudian kami dulu pernah begini, kami pernah bersama-sama gitu. Lebih ke peristiwa-peristiwa kecil yang mereka ingat gitu. Tapi bukan apa yang terberi oleh Jejak Imaji sehingga kemudian menjadi aku yang sekarang gitu. Beberapa ada upaya semacam itu, misalnya yang jauh ke depan, misalnya Sule. Ternyata Sule ini melo juga ya. Saya membayangkan posisi Sule ini Sule duduk di sini, Sulang sudah besar, dan Sule setengah menangis ngomong ke Sulang lewat puisi ini gitu. Soal masa depan Jejak Imaji. Tapi saya yakin Jejak Imaji usianya akan sangat panjang. Jadi dari regenerasi yang saya lihat juga, aktivitas di sini juga saya lihat, artinya kita tidak perlu khawatir. Badan Bahasa, Balai Bahasa Yogyakarta tidak perlu khawatir bahwa ada Jejak Imaji sebagai satu-satunya kelak sebagai komunitas sastra dalam bentuk fisik. Saya kira itu Mbak. Luar biasa. Ini menjadi langsung ya Kak Jemi langsung di kritik gitu atau bagaimana ini ya? Oh enggak ya, bukan ya. Dan itu menjadi catatan penting ya untuk kedepannya. Oke, saya tertarik dengan puisi yang dituliskan bahkan dari sebelum 2014, kemudian ada yang dari beberapa tahun yang lalu 2015 dan lain sebagainya. Itu gimana cara teman-teman atau tim Jejak Imaji mengumpulkan karya-karya itu dan bagaimana dengan penulis-penulis yang bahkan sudah tidak ada di Jogja kemudian bisa terhubung kembali, apakah selama ini masih bersilaturahim dengan baik atau bagaimana nih Kak? Kayaknya teman-teman juga penasaran itu.
Baik, terima kasih Om Koto, tinjauannya terhadap buku kecil kami. Kemudian terima kasih juga Kata. Pemilihan judul ya tadi, di buku ini ada 2 penyair atau, 2 puisi yang mengandung kata apontur di puisinya. Pertama, puisi Ahmad Sudiono Effendi, kemudian ada puisi Mas Ardi Priantoko. Mas Ardi Priantoko diksinya aponturir gitu, perjalanan, sedangkan si Dion, apontur begitu. Nah, pemilihan judul, sebelumnya kami ada tim kecil begitu untuk menentukan judul. Kira-kira apa nih yang cocok kan begitu kan. Banyak, judul yang sebelumnya kami list begitu, kemudian, akhirnya setelah di, breakdown, kemudian coret sana coret ini, masukkan sana masukkan sini, kemudian kami memilih apontur. Karena dia secara, diksi berarti perjalanan begitu. Nah itu kami, benar seperti yang dikatakan Om Koto tadi, puisi-puisi di sini, banyak, momen begitu. Karena beberapa teman-teman, tidak lagi di Jogja, kemudian atau bahkan, kabar buruknya tidak lagi menulis, dalam artian menulis sastra ya begitu. Beberapa teman-teman karena faktor pekerjaan begitu. Tadi sempat disinggung juga oleh Om Koto, apa, Titi Mangsa, di sini ada 2012 misalnya, puisinya Mas Panji Purnandaru. Nah, Jejak Imaji memang awalnya dari komunitas Lawang Abang tadi memang dimulai pergerakannya sekitar 2012. Nah, kemudian 2 tahun, sampai 2014 akhirnya kami menemukan, teman-teman menemukan nama baru nih. Dulu kan tidak ada nama nih, cuma kos-kosan kan, ya udah kumpul di sini gitu kan. Kemudian, teman-teman tadi termasuk Mas Adit misalnya, dan kawan-kawan, kita bikin nama nih begitu. Nah, Jejak Imaji itu dibikin namanya 1 April 2014. Makanya kami menandainya itu, dari pemberian nama itu, pemilihan nama Jejak Imaji. Sebenarnya memang dia sebelum itu sudah ada aktivitas begitu dari Oke. 2012 tadi. Pun di sini, Titi Mangsa atau puisi paling tua itu si puisinya Mas Panji tadi gitu, 2012. Sebenarnya ada yang lebih tua tapi selesainya lama, yaitu puisi, Iqbal Hasaputra. Dia menulisnya 2007 sampai 2022, lama begitu selesainya. Iya betul. Berarti itu kan dianggap selesainya kan 2022 begitu kan. Terus mengalami perkembangan diedit kemudian dan semacamnya begitu. Nah, akhirnya, yang paling tua, yang tua dan selesai begitu, titik mangsanya si puisi Mas Panji tadi begitu di 2012 tadi. Nah, Mas Panji itu tidak menulis puisi lagi karena pekerjaan Mas Panji ini wartawan. Jadi sekarang kerja-kerja produk jurnalistik begitu, tulisan-tulisan berita. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Akata, bagaimana, belakang layar begitu untuk mengumpulkan ini. Sebenarnya ini apa ya, bisa dikatakan proyek aduh istilahnya, project yang hampir sama ya, ganti bahasa aja gitu. Ganti bahasa aja ya begitu. Nah ini dikerjakan sebenarnya hampir nggak jadi begitu kan. Waktu itu kan masih biasa lah ya, anak-anak sastra kan biasanya tidak terlalu oke dalam manajemen begitu. Jadi kayak saling tunjuk-menunjuk nih, siapa siapa nih koordinatornya. Kemudian ada satu momen di bulan April, akhir Maret, Cak Sule, Sule Subaweh tadi senior kami, kemudian Mas Angga T. Sanjaya, Ketua JIMAJI pertama dan, Ketua JIMAJI sekarang, Bayu Haji Setiawan. Ini jadi nggak nih buku? Jadi ini pembicaraan yang singkat, paling cuma 5 menit gitu di parkiran depan tadi yang untuk pameran. Ini jadi nggak gitu? Ayo kalau mau begitu kan. Kemudian ditunjuklah saya selaku koordinatornya. Nah ini digarap dari Maret sampai April. Karena awalnya Jejak Imaji kan ditandai lahirnya 1 April. Awalnya ini direncanakan perayaan 1 dekade itu di bulan Mei. Bulan Mei, makanya dia diagendakan, penyusunan bukunya atau naskah-naskah puisinya itu dari April, dari Maret sampai April begitu. Tapi kemudian, acaranya bergeser ke Juli. Tapi itu memberi dampak yang positif juga, karena kami punya lebih banyak waktu untuk, mengelola buku ini. Dari hal-hal yang paling sepele sampai yang krusial, misalnya tipe kan begitu hal-hal yang sepele begitu. Kemudian sampai, perwajahan buku, cover dan macam-macam begitu. Nah itu, untungnya sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi teman-teman tadi beberapa bahkan sudah sangat jauh gitu, tidak di Pulau Jawa lagi begitu kan, sudah jauh. Ada yang di Sumatera, di Kalimantan dan macam-macam. Untungnya ada media Facebook, kemudian kami menghubungi. Bahkan saya pribadi tidak kenal dengan beberapa generasi awal. Generasi 2012 itu tidak kenal sama sekali, tidak berinteraksi di media online. Tapi kemudian, dari cerita Sule Subaweh, kemudian, Mas Angga dan, Bayu Haji Setiawan, jadi memberikan,
beberapa nama clue begitu. Ini orang-orang yang perlu dihubungi begitu. Jadi menghubunginya itu bermacam-macam metodenya. Ada yang lewat Instagram, Facebook begitu kan, kemudian email. Nah, kemudian terkumpullah di sini sekitar 33 penyair, 30-an penyair begitu yang ikut di dalam buku ini. Karena tadi beberapa orang-orang atau anggota Jejak Imaji awal-awal mereka tidak lagi menulis sastra sekarang. Jadi puisi yang dikirimkan beberapa puisi yang lama begitu karena mereka tidak menulis lagi seperti Mas Panji tadi ya, puisi di 2012 begitu. Tapi teman-teman yang masih di Jogja atau masih baru karena mungkin masih semangat mereka menulis begitu. Selama 1 bulan itu. Jadi deadline untuk pengumpulan itu 1 bulan dari Maret sampai April tadi itu waktu yang cukup begitu. Jadi makanya ada puisi yang sangat lama sekali gitu dan dibaca sekarang lucu begitu kan, imut begitu kan. Nah kemudian karena memang beberapa tidak menulis lagi gitu dengan kadang-kadang alasan juga lucu, wah ini nggak bisa lagi gitu, saya nggak bisa lagi menulis puisi, sudah selesai pertapaannya begitu. Jadi mengirimkan puisi-puisi lama, begitu sih. Ya, luar biasa sekali ya. Memang untuk sesuatu yang besar itu butuh effort ya Kak Jamie ya. Dan untuk tadi saya tertarik dengan Jejak Imaji sebagai rumah, kata Mas Koto tadi. Nah, apakah Jejak Imaji ini juga menjadi rumah belajar menulis puisi sampai jadi satu buku itu? Atau semua yang menulis itu datang dan sudah jago gitu? Saya penasaran dengan itu. Makna rumah di sini seperti apa gitu, Mas Koto? Oh, saya? Ya. Gantian. Kira itu pertanyaan ke Jamie loh. Nanti juga Kak Jamie juga menjawab. Nah, saya nggak tahu, tapi paling tidak begini. Komunitas pada dasarnya kan ruang yang dibangun bersama-sama untuk tumbuh bersama-sama oleh sekelompok orang yang datang dan pergi memang. Tapi ruang itu seringkali diibaratkan sebagai rumah, tempat mereka pulang gitu. Karena sebagian besar biasanya teman-teman yang tinggal di Jogja adalah para perantau gitu ya. Yeah. Nah, jadi komunitas adalah tempat mereka pulang gitu. Nah, konteksnya saya tidak sedang buat saya gitu. Karena Aventur ini pas untuk kumpulan puisi ini karena memang sebagian besar puisi-puisi di sini bicara soal perjalanan gitu. Baik perjalanan fisik maupun spiritual ya, atau secara batin bahwa mereka memang berjarak udah begitu ya. Mungkin juga tidak menulis lagi itu juga kan jarak gitu. Nah, tapi kalau komunitas sebagai rumah itu saya kira juga spirit itu juga ada di Jejak Imaji bahwa teman-teman ini juga pasti merindukan konteksnya karena itu gitu. Nah, tapi itu yang kemudian sebagai rumahnya itu yang kita tidak temukan. Dia lebih ke konteks kenangannya, ke memorinya, ke peristiwa-peristiwa kecil yang mereka ingat gitu loh. Tapi dia tidak sebagai sebuah ruang. Nah, konteks rumah di sini kan rumah ini kan memiliki banyak ruang. Nah, artinya mereka sedang bicara soal ruang tamu gitu, ruang bersama. Tapi tidak bicara soal kamar, mereka tidak bicara soal dapur, mereka tidak bicara soal kamar mandi gitu. Nah saya berharap gitu, karena ini kumpulan puisi pertama dan barangkali besok kalau misalnya temanya juga cerpen Jejak Imaji kan keren juga ya. Tantangannya lebih dahsyat itu. Ya bisa jadi kan teman-teman akan mengeksplor itu gitu. Oke, luar. Apakah ini berarti buku ini menjadi rumah pulang antar generasi ya Kak Jamie atau bagaimana? Betul, benar sekali. Jadi harapannya karena tadi ya keterbatasan fisik, jarak dan macam-macam begitu karena sudah jauh begitu. Jadi kami berharap buku ini menjadi tempat pulang bersama-sama begitu untuk menilik yang lama. Oh ternyata misalnya dari puisi ini, walaupun seperti pengantar Sule Sebawe, puisi ini puisi-puisi di dalam sini tidak dimaksudkan sebagai sejarah. Tapi lagi-lagi benar yang dikatakan Om Koto lebih ke nostalgia begitu untuk mencatat momen. Jadi kami bisa mempelajari oh ternyata dulu kurang lebih iklimnya begini nih dari puisi-puisi ini kan beberapa bisa ditafsirkan misalnya proses-proses teman-teman awal begitu. Nah kemudian Jejak Imaji ini memang tidak semuanya di sini ada beberapa puisi yang memang tidak merespon Jejak Imaji. Tapi itu biasanya ditulis di Jejak Imaji. Dalam hal ini berarti Jejak Imaji itu sebagai tempat atau titik mangsanya. Misalnya kan ada beberapa puisi yang tidak menuliskan Jejak Imaji. Ketua begitu. kalian tuh, ketua baru. Oh iya betul. Bayu. Oh iya betul. Salah satunya puisi Mas Bayu begitu tidak menulis tentang Jejak Imaji, tapi ditulisnya ketika dia berproses di sini. Kemudian ada puisi Mas Ari R Nugroho begitu. Dia tidak menuliskan Jejak Imaji tapi
dia menulis puisi itu ketika masih menjadi wakil ketua Jejak Imaji. Jadi Jejak Imaji itu sebagai titi mangsa juga, sebagai ruang tempat mereka bertumbuh, berproses di sini. Termasuk puisi saya tidak menuliskan Jejak Imaji sebenarnya, lebih ke mengkritik Jejak Imaji begitu, secara umum kan begitu. Luar biasa ini, ngeri ini. Karena saya melihat, karena sebagai koordinator jadi saya kan mengintip nih Iya. puisi-puisi yang sudah dikirimkan oleh mas-mas saya, senior-senior saya. Jadi rata-rata kan tadi tuh dominan seperti yang disampaikan oleh Om Koto, rata-rata itu mencatat momen atau nostalgia lah bahasa sayanya begitu kan. Nah, saya tidak pengen nih nostalgia karena mungkin penyebabnya karena tidak berjarak. Saya kan masih di Jogja, kemudian kontrakan saya juga tidak jauh-jauh amat dari JJ Imaji, siap sore masih ke sini. Jadi susah menulis dengan jiwa jarak tadi karena saya belum berjarak dengan Jejak Imaji. Jadi saya menulis yang akan ke depan kira-kira seperti apa begitu, walaupun itu lebih ke mengkritik begitu teman-teman di wilayah sastra begitu. Luar biasa. Ini kira-kira dari sekian banyak penulis, adakah yang hadir di sini Kak Jamie? Selain senior-senior tadi. Betul, hampir semua di sini rata-rata hadir, misalnya Mas Patur, kemudian ada Mas Adit, ini pentolan Jejak Imaji awal, kemudian ada Mas Epri, kemudian ada Bang Iqbal, Cak Sule, Mas Toto, Mas Hari, begitu Dion. Banyak, jadi hampir setengah yang hadir malam hari ini tuh ikut menulis puisi di sini. Begitu. Luar biasa sekali dan Mereka datang jauh-jauh loh, ada yang dari Wonosobo, kemudian dari Belitung, seperti itu. dari Wonosobo, dari Belitung bahkan. Orasi budaya Bal sekarang Bal. Dan buku Avontur berhasil melipat jarak. Betul, meminjam istilah Sapardi ya, Betul, melipat jarak. dan pulang gitu kan ke rumah. Oke, kira-kira nih ini dijual bebas atau tidak Kak Jamie, dan misalkan iya bisa dibeli di mana? Baik, itu pertanyaan menarik sebagai strategi marketing ya. Jadi buku ini dijual, betul ada celah lah ya, celah iklan ya gitu, celah iklan. Jadi buku ini dijual teman-teman untuk utamanya sih memang untuk lingkaran Jejak Imaji. Tapi kami cukup pede menjual ini kepada publik luas dengan mempertimbangkan banyak hal ya, misalnya dari tampilan visual maupun konten gitu. Jadi saya cukup pede menjual ini bersama teman-teman gitu. Jadi ada di stand Bazar Buku di sana, ini dijual dengan 1X-nya 70.000 begitu untuk teman-teman dari luar misalnya tertarik dengan puisi-puisi di dalamnya. Begitu Akata. Oke, siap. Selain di stand depan, ada di toko-toko buku lain mungkin ke Nah depannya? itu belum, Belum ya? tapi rencananya akan Rencana ada akan seperti ada. itu, terutama toko-toko online begitu ya. Siap. Ya betul, salah Harus satunya ya. JBS ya, jual buku sastra. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, selain di stand depan lapak buku, nah dalam acara langgeng perayaan 1 dekade Jejak Imaji, ini juga banyak sekali program acaranya, bukan hanya lapak buku, bukan hanya bedah buku, juga ada tadi pameran membaca Jokpin, kemudian nanti akan ada launching dan diskusi buku antologi puisi Avontur sekarang, bedah bukunya. Orasi budaya, ada juga launching album Jejak Imaji juga waktu, diskusi komunitas, ada celoteh, ada tapsu tribute to Jokpin, diskusi sastra membaca Jokpin, kemudian ada talk show meracik parfum dan mengolah kata, artis talk, bentang layar, tur karya, sarasehan budaya, dan bincang seni. Ada banyak sekali program acaranya dan bisa diikuti sejak tanggal 20 atau hari ini sampai nanti 28 Juli 2024. Oke, kita lanjut ke Avontur nih. Dari kacamata Mas Koto sebagai sastrawan, bagaimana apa ya bahasanya ini, kalimat yang paling menarik bagi seorang sastrawan supaya menarik pembaca untuk membeli buku Avontur? Hampir seluruh halaman buku ini memiliki kalimat-kalimat indah dan layak untuk dikutip. Jadi dikutip, iyalah untuk di media sosial ya, terutama ya. Tapi Jadi- juga menyertakan ini ya penulisnya ya Mas? Oh iya dong, Iya dong. Hak Cipta itu. Jadi saya kira bagi yang bukunya ada, puisinya ada dalam buku ini maupun yang datang sebagai pengunjung, saya kira memang perlu mengkoleksi Avontur ya. Untuk dibagi-bagikan juga ke orang-orang terdekat.
Karena seperti Sule bilang bahwa Afontur tidak sedang berusaha bikin sejarah, tapi diniatkan sebagai upaya untuk itu gitu. Jadi tidak terhindarkan bahwa ini juga penanda panjang perjalanan teman-teman di Jaya Imaji. Itu tadi yang saya bilang, saya tidak tahu jumlahnya ada berapa orang. Saya kira jumlahnya pasti jauh lebih banyak dari ini. Dan yang ini nama-nama perempuan yang agak kurang. Saya pernah main ke Jejak Imaji itu kayaknya selalu banyak perempuannya gitu. Jadi alasan saya main ke Jejak Imaji kan selalu ada cewek-ceweknya gitu. Nah ternyata di sini cuma ada beberapa gitu. Nah, ini kemana Nah ini? itu gimana Jem? Dia dijawab dulu deh. Oke, dijawab dulu. Berat ini, berat. Benar sih, Jejak Imaji sebenarnya dia secara komunitas terbuka untuk segala hal, termasuk gender juga, tidak ada ketimbangan gender di sini. Tapi lagi-lagi sebenarnya mungkin yang diamati oleh Om Koto kelas menulis ya begitu. Sebenarnya dari dulu tuh memang sedikit di angkatan saya hanya mengenal ada Mbak Wika begitu. Dia penulis cerpenis, penulis cerpen, kemudian ada Mbak Widya. Nah, dia itu selain menulis puisi juga melukis begitu. Sebenarnya cukup sedikit generasi-generasi yang lampau dan mereka biasanya tidak menulis puisi. Misalnya Mbak Wika dia menulis cerpen, cuma menulis cerpen gitu. Ketika dihubungin untuk ikut ini, wah saya penulis cerpen gitu, saya tidak bisa menulis puisi ya begitu. Nah Mbak Widya dia pelukis, tapi alhamdulillahnya dia mengikutkan puisinya di sini. Ada 2 atau 3 judul begitu Mbak Widya. Memang sedikit sebenarnya. Sekarang aja yang agak rame perempuan karena ada 3 kelas menulis, puisi, cerpen dan esai begitu. Kalau dulu agak sedikit begitu karena beberapa dipacarin oleh mas-mas saya itu gitu, bahkan sudah ada yang dijadikan istri begitu. Jadi karir kepenulisannya itu biasanya ini bukan mendiskreditkan ya. Ini saya berkaca kepada penyair Inggris kalau tidak salah ya, Sylvia Plath ya. Dia kan penyair, kemudian dia menikah dengan Mac Hughes kan. Mac Hughes ini kan penyair. Nah, tapi setelah menikah si Sylvia Plath ini kan dia dibenturkan oleh banyak hal. Pertama dia harus berpikir intelektual ya menulis. Yang kedua dia harus mengurus rumah tangga, masak, kemudian makan, mencuci, mengurus anak. Belum lagi permasalahan psikologi Sylvia Plath kemudian. Nah, menurutku perempuan memang tantangannya lebih sulit karena mereka dibebani oleh urusan-urusan domestik misalnya, apalagi mendapatkan laki-laki yang tidak bisa membagi tugas-tugas itu begitu. Banyak kasus misalnya Patriarkis sekali ya. banyak sekali penulis-penulis perempuan yang berhenti setelah menikah begitu. Yang paling besar mungkin hari ini kita bisa mencatat hanya beberapa saja, misalnya ada Tuti Herati misalnya. Itu pun dia terus bergerak atau memperjuangkan idealisme sastranya begitu. Sangat sedikit sebenarnya dalam sastra kita. Biasanya tidak panjang umur penulis perempuan begitu, apalagi puisi. Makanya kita langka penyair-penyair yang bergender perempuan begitu. Sebenarnya kita sangat membutuhkan itu karena saya selaku laki-laki perlu melihat puisi-puisi yang ditulis perempuan karena psikologisnya berbeda begitu dengan laki-laki. Tapi lagi-lagi banyak hal tadi benturan. Belum lagi masalah misalnya di beberapa hal misalnya isu-isu kekerasan seksual kan itu terjadi. Tapi alhamdulillahnya di Jaya Imaji tidak begitu ya. Semoga tidak dan kedepannya juga tidak gitu. Tapi di komunitas-komunitas luar kan banyak begitu. Nah itu kan menjadi traumatis bagi perempuan untuk melanjutkan menulis kan itu sudah banyak kasusnya seperti itu. Oke, mau dilanjut lagi tadi? Udah cukup. Ini jadi saya pengen bertanya lagi, kira-kira rencana atau strategi ke depan untuk supaya bisa langgeng. Nah, kira-kira gimana nih? Mengingat 1 dekade ini sudah banyak penulis perempuan yang gugur, bahasanya begitu ya, atau tidak menulis lagi. Dipersunting. Tapi bicara soal gugur tidak gugur ini, tidak hanya penyair perempuan, bahwa ini juga diakui Penulis oleh laki-laki juga. baik oleh Jamie maupun oleh Sule tadi kan juga bahwa ada beberapa teman-teman laki-laki juga ternyata akhirnya tidak menulis dengan alasan apapun gitu. Bekerja. Iya, bahwa misalnya di Jogja sendiri saya kira juga penulis-penulis perempuan juga banyak sebenarnya. Cuma masalahnya kadang-kadang kan ruang yang mungkin agak lebih terbatas ya, bahwa teman-teman juga akan mencari misalnya untuk diskusi atau panggung atau apa gitu mungkin akan mencari penulis-penulis perempuan yang memang sudah dikenal sebelumnya. Tapi kan tidak ada juga upaya yang serius kita untuk melacak keberadaan mereka baik dari
media yang pernah publikasi karya, apa dari kelompok-kelompok di kampus atau dari manapun gitu. Oke. Berarti bagaimana nih Tapi strategi tapi dari menarik itu kata Jamie. Jadi ini tantangan untuk JI berarti mulai apa kelas-kelas lulus berikutnya harus porsi perempuan harus lebih banyak gitu supaya Mas Koto juga tambah rajin di sini. tambah rajin ke sini. Waduh. Oh, istri saya mendukung kalau soal begitu. Kreativitas namanya, Bung. Oke, gimana nih Kak? Oke, baik. Sebenarnya saya bukan peramal ya, tapi saya bisa membayangkan sedikit. Sebenarnya saya pribadi di wilayah sastra ini agak pesimistis begitu. Karena lagi-lagi benar kata Om Koto tadi, bukan cuma perempuan, di laki-laki pun begitu, banyak hal, alasan banyak hal begitu. Misalnya kalau kita boleh membuka jujur sekarang, teman-teman jejak imaji yang masih menulis sastra itu tidak sampai 5. Tidak sampai 5. Puisi lebih sedikit lagi. Misalnya kalau kita puisi ya, yang masih menulis kan Ilham Robani, kemudian saya. Yang lain kan sudah berhenti nih. Cak Sule kan di Cerpen. Nah, itu kan menjadi problem bersama sebenarnya, problem komunitas bagaimana untuk antara sesama teman maupun sebagai ruang komunitas untuk saling mendorong. Karena biasanya yang saya amati teman-teman di Jejak Imaji maupun komunitas lain ya yang misalnya seperti Kutub dan macam-macam yang saya lihat, biasanya setelah lulus itu tidak menulis lagi atau agak seret lah menulisnya begitu. Mereka berapi-apinya ketika masih mahasiswa, mungkin banyak faktor misalnya waktu yang luang, kemudian memang iklim yang mendukung, iklim intelektual, diskusi dan macam-macam. Karena setelah lulus kan mereka harus mencari kerja, kemudian pulang ke daerah yang mungkin iklimnya sudah berbeda begitu, tidak semarak Jogja iklim sastranya begitu. Nah, itu kan menjadi tantangan. Sangat sedikit bahkan anggota Jejak Imaji walaupun bernapaskan puisi baru 3 orang setahu saya yang menerbitkan buku puisi. Ada saya, Bang Iqbal dan Ilham Robani. Nah, kemana nih yang lain begitu? Saya pribadi sudah mendorong beberapa nih karena saya tahu beberapa mas-mas saya, senior-senior saya yang sebenarnya sudah cukup nih naskahnya untuk diterbitkan sebagai puisi. Tapi lagi-lagi mungkin karena lama tidak menulis ada rasa tidak pede begitu untuk menerbitkan ini, terus kayak ya udahlah begitu, saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi ambisi. Mungkin agak berbeda dengan saya yang masih muda gitu kan, ada ambisi pamer lah begitu mungkin ya. Yang semacam itu kan. Sedangkan mereka kan tidak perlu lagi kan. Ngapain pamer di rumah kan kepada istri sendiri kan begitu. Mungkin ada hal-hal seperti itu. Nah, ini sebenarnya problem bersama juga karena akhir-akhir ini saya melihat rata-rata komunitas-komunitas di Jogja itu agak mengalami kesulitan dalam hal regenerasi. Nah, itu tantangan bersama sebenarnya dan itu akan dibahas besok di diskusi komunitas kita untuk merumuskan itu bareng. Oke, berarti besok wajib hadir ya, berarti jangan sampai ketinggalan. Oke, dan closing statement nih, terakhir nih terkait Avontur, buka Avontur. Apa nih dari Mas Koto maupun Kak Jamie supaya ini juga semakin tambah menarik membaca. Ini semoga banyak yang dari luar anggota Jejak Imaji ya. Iya, Selain karena karena waktunya tinggal 10 menit lagi katanya. Kata beliau tuh. Ya, saya juga jadi. Tinggal 10 menit lagi ya. Padahal masih menarik. Iya. Oke. Ya, yang saya lupa tadi mengucapkan selamat untuk Avontur kayaknya ya. Ya. Ini juga apa namanya upaya menarik dari teman-teman bahwa tidak banyak komunitas sastra yang karena saya tumbuh di awal tahun 2000-an ya sampai sekarang itu tidak banyak komunitas yang bikin antologi karya bersama gitu dalam satu komunitas gitu. Soal ininya mungkin saya juga berharap untuk tahun-tahun selanjutnya juga mungkin Jejak Imaji juga punya rangkaian-rangkaian acara semacam ini dengan cakupan yang lebih luas lagi, bukan hanya internal gitu tapi juga eksternal gitu. Nah, karena bagaimanapun belakangan ini ada banyak komunitas yang dibentuk justru untuk event-event besar gitu, pasca pandemi ya terutama ya di daerah-daerah, apalagi sekarang saya nggak tahu Jejak Imaji juga sudah main proposalan ya. Nah, paling tidak ada banyak jalan untuk begitu ya. Nah, barangkali siapa tahu nanti Jejak Imaji punya divisi khusus untuk event kan, festival gitu dan segala macam itu sangat memungkinkan karena dari jumlah anggota yang terus tumbuh itu sangat memungkinkan untuk bergerak di luarnya kan. Jejak Imaji juga punya musik dan segala macam. Siapa tahu nanti juga dia berkembang ke ranah yang lebih luas lagi gitu. Oke, dari Kak Jamie nih, gantian sekarang.
Oke, harapan saya sederhana sebenarnya. Teman-teman saya menulis, kenapa? Karena disitulah terjadi dialektika atau gesekan intelektual di sana. Misalnya, ketika generasi saya yang sebaya saya misalnya ada sekitar mungkin 3 sampai 5 orang itu tidak menulis lagi. Saya merasa nggak ada yang nantang nih gitu. Kalau dulu kan seru nih, misalnya ada yang dimuat di media atau menangin lomba. Jadi di grup tuh rame gitu kan. Ini nih saya menang atau dimuat nih, mana karyamu? Itu kan terpantik kan. Aduh sombong ya. Betul, aduh riak lah begitu kan. Tapi itu penting kan, Penting, untuk proses berkarya dalam hal ini berkarya. Nah, ketika teman-teman saya ini tidak lagi menulis, saya harus mencari gesekan itu di luar begitu. Makanya di akhir-akhir ini kegiatan saya banyak di komunitas luar juga begitu untuk melihat bagaimana sih di komunitas luar itu pergerakannya seperti apa, metodenya seperti apa. Barangkali itu bisa saya tiru, saya ambil untuk dibawa ke jejak Imaji begitu. Nah, harapan saya itu sih teman-teman saya, mas-mas saya, senior-senior saya atau yang sebaya dengan saya menulis lagi begitu kan. Mumpung terutama yang muda ya. Betul, belum kawin kan gitu kan, kerja ya gitu-gitu aja gitu kan. A- betul, apa yang mau disombongin nih begitu kan. Cuma itu kan kere gitu kan. Ya cuma puisi kan yang disombongin kan. Yang disombongin kan cuma puisi begitu ya. Setidaknya bisa dapat istri lah dari puisi itu. Begitu. Iya, silakan. Tapi itu saya kira juga memang problematika komunitas gitu. Bahwa dalam satu masa ada sejumlah orang punya sparring partner bersama-sama gitu. Tapi pada akhirnya itu berhenti. Fase itu berhenti. Nah, sisi lain dari komunitas, sisi buruknya juga mungkin ya. Dalam satu kelompok ini, dalam satu waktu akan muncul 1-2 orang saja. Tidak akan banyak yang muncul gitu. Kita bisa menyebut banyak komunitas apapun itu hanya akan munculkan 1-2 nama. Nah, sisanya yang lain jadi sebagai tukang support dia, ya kayak panjat pinang gitu. Jadi makanya kenapa komunitas tidak bertahan lama? Biasanya umumnya karena itu dia memang ada dalam satu fase dengan visi yang bermacam-macam ya, mungkin karena menolak ini, menolak itu, atau ingin begini, ingin begitu gitu. Nah, nanti ada fasenya ya cuma 1-2 orang yang sampai di atas. Nah, sisanya ya tukang tahan gitu. Nah, nanti ya kayak Jamie bilang, dia akan mencoba mencari keluar. Makanya di periode awal-awal tahun 2000-an ada banyak orang, ada banyak penyair atau penulis gitu, atau mungkin juga aktor di teater gitu, atau seni rupa, punya banyak sekali komunitas. Di komunitas ini, komunitas itu, komunitas ini, komunitas itu gitu. Nah, itu komunitas yang muncul, hilang, muncul, hilang gitu. Makanya juga cukup aneh ketika ada pendataan-pendataan komunitas gitu, karena dia nggak bisa, dia bukan organisasi, dia kelompok. Dia komunitas pada basic dasarnya kan dia tidak ada struktur gitu. Hanya sekelompok orang dengan satu kebutuhan, kita kumpul bersama-sama. Nah, itu jangan berharap banyak misalnya di komunitas dalam satu waktu ya maksudnya. Mungkin akan berbeda lagi kalau kamu punya regenerasi gitu di Jejak Imaji, akan ada lagi anak-anak baru dengan spirit yang sama, yang ayo kita bareng gitu menulis gitu. Tapi kalau teman dalam satu periode itu akan sangat susah. Karena ada aja alasannya untuk stop menulis, ada fase break tiap orang. Mudah-mudahan kamu tidak begitu ya Bung ya, meskipun sudah lulus kuliah ya. Karena ada, ya memang setiap orang punya fase break gitu. Jadi itu salah satu alasan saja. Nah, itu juga yang bikin komunitas dia pernah ada, kemudian hilang gitu. Begitu Mbak. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Jamie dan juga Mas Koto, luar biasa sekali. Oke, saya kembali mengingatkan bahwa Avontur ini adalah antologi puisi Jejak Imaji yang dirancang untuk menyambut perayaan 1 dekade komunitas yang berlokasi di sini. Di mana? Wirokerten Banguntapan. Antologi puisi ini mempertemukan generasi awal yang saat itu dinamai Jejak Imaji Lawang Abang hingga generasi terkini dan menjadi Jejak Imaji, Lawang Abangnya tidak ada. Ada. Maksudnya tidak ada di secara ini ya, nama ya. Selain menjadi ajang bertemunya antar generasi, buku ini juga hendak memberikan gambaran apa-apa yang telah dilewati anggota Jejak Imaji sebagai individu maupun sebagai komunitas. Jadi sangat penting untuk dimiliki, silahkan bagi yang belum memiliki silahkan dibeli, ada di lapak buku depan. Seharga kurang dari 100.000. Nah, hanya 70.000 saja. 30.000-nya bisa untuk beli kopi. Nah, namun hal demikian tidak dimaksudkan sebagai narasi sejarah dalam bentuk puisi,
Tetapi karena Jejak Imaji terlahir dari perjalanan penulisan puisi dan juga prosa, seperti yang dikatakan Kak Jamie bahwa anggota-anggota Jejak Imaji ini bernapaskan puisi ya Kak, dan sangat luar biasa. Dan kami ucapkan selamat atas terbitnya buku Avontur yang akan di launching nanti. Betul? Atau sudah? Belum ya? Launchingnya Iya. sekarang. Iya, diskusi ini. Oke, berarti sekalian atau nanti dipandu Kak Fatur? Sekalian. Oke. Dengan diskusi ini sebagai simbolis juga launchingnya buku Avontur antologi puisi Jejak Imaji. Beri tepuk tangan untuk Avontur. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Indrian Koto sebagai narasumber pada malam hari ini dan juga Kak Jamie Batintikal sebagai narasumber juga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa, Avontur sangat menarik, apalagi dilihat dari kacamata sastrawan dan juga penulis muda kita. Oke. Oke, sebelum kembali ke tempat, ada foto bersama dan juga kenang-kenangan untuk Mas Koto dan juga Kak Jamie. Sembari menunggu, saya ingatkan kembali bahwa untuk Mas Bayu dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Koto dan juga Jejak Imaji. Beri tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Mas Bayu dan juga Mas Koto, terima kasih. Kak Jamie, ada? Tidak ada. Maaf ya Kak Jamie. Oke, diskusinya sangat menarik. Bagi saya pribadi waktunya kurang, tapi apalah daya waktu kita terbatas. Dan acara ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Perayaan 1 dekade Jejak Imaji bertajuk Langgeng, di mana ia memiliki arti tidak ada habisnya, kekal, abadi. Setidaknya demikianlah harapan, keinginan, angan-angan yang ditujukan kepada kelompok belajar sastra Jejak Imaji. Semoga dengan acara ini doa-doa, harapan-harapan kawan-kawan terwujud, bisa langgeng dan tidak berhenti menulis, entah itu menulis puisi, isai, maupun cerpen. Nah, selanjutnya, setelah ini akan ada orasi budaya yang akan dibawakan oleh Mas Iqbal Saputra. Dan kemudian nanti akan ada launching yang akan dipandu oleh Mas Fathur. Oke, sebelum menuju ke orasi budaya, saya Akata pamit undur diri, banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa bertemu kawan-kawan Jejak Imaji dari kabupaten sebelah ke Bantul gitu kan. Ini sangat ya kan harus gitu ya, M-nya harus ikut Bantul gitu. Kesempatan yang sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kawan-kawan.